Pelukan. Chelsea menangis terseduh-seduh di pelukan kedua anak menggemaskan yang beberapa saat lalu masuk ke dalam kamar Chelsea karena mereka tahu kalau gadis itu ikut ke rumah besar Park. Edward dan Emily memeluk Chelsea dengan penuh kasih sayang, persis seperti orang dewasa yang menenangkan temannya yang sedang bersedih. Keduanya memeluk erat tubuh Chelsea sambil ikut menangis karena melihat gadis itu menangis. Seolah merasakan kesedihan yang sama, keduanya turut serta dalam duka yang dirasakan oleh Chelsea. Mom, kenapa menangis? Jangan sedih, kita kan keluarga sekarang, kenapa Mom menangis? Tanya Edward sambil mengusap mata gadis itu dengan tangannya yang kecil itu. Emily mengusap punggung Chelsea sambil memeluk gadis itu dari depan, dan Edward menatap mata Chelsea yang sembab karena menangis. Apa yang harus Mom lakukan, sayang? Hiks, Mom gak punya siapa-siapa lagi, Mom gak punya keluarga, Mom bahkan gak tahu siapa yang harus Mom sebut sebagai orang tua. Mom, Hiks. Chelsea menangis terseduh-seduh, rasanya sungguh sakit, entah dia harus menyalahkan siapa atas keadaan yang dialami saat ini. Pantas saja selama ini dia mendapatkan perlakuan yang benar-benar berbeda dari kedua orang tuanya. Rahasia besar yang disimpan Tuan Sena dan Nyonya Maya terkuak hari ini. Tentang siapa diri Chelsea sebenarnya. Entah dia harus menyalahkan keadaan, entah dia harus menyalahkan alam, atau menyalahkan dirinya sendiri karena memilih untuk lahir ke dunia ini. Kita keluarga, Mom. Kita keluarga, jangan nangis. Abang juga ikutan nangis. Hiks. Edward menangis, dia memeluk Chelsea. Jadilah ruangan itu dipenuhi dengan tangisan di malam hari. Tangisan yang begitu pilu. Hei, bukannya kita sudah bertunangan? Itu berarti kita adalah keluarga? Oatnell duduk di atas lantai di mana ketiga orang itu duduk sambil menangis. Dia memeluk Chelsea dari belakang, memberikan kehangatan dan kasih sayang yang tak pernah Chelsea dapatkan selama ini. Oatnell tahu masa lalu keluarga Sena. Dia setidaknya berterima kasih pada Nyonya Maya karena telah memilih melahirkan gadis cantik itu, meski melihat Chelsea akan selalu mengingatkannya atas luka di masa lalu. Chelsea menoleh dilihatnya wajah pria yang telah mencuri hatinya, pria yang membuatnya merasakan cemas, khawatir, bahagia, dan senang di waktu yang bersama. Chelsea membiarkan dirinya dipeluk, dia butuh sandaran saat ini. Emily dan Edward juga masih memeluk gadis itu dengan erat. Di luar pintu kamar terlihat si Mama Gorilla dan Joy yang menangis terseduh-seduh, namun tak mau masuk ke dalam. Pasco dan David sampai menatap heran pada kedua wanita itu. Mereka menangis sambil berpelukan mendengar semua ucapan Chelsea. Luna dan Gamma juga ada di sana. Mereka juga turut sedih dengan kejadian masa lalu yang dialami oleh keluarga besar Sena. Tuan Sena yang melihat istrinya selalu sedih mencari uang sekuat tenaganya, membangun kerajaan bisnisnya untuk menghibur istrinya dengan uang dan kemewahan, membangun kembali kepercayaan diri Nyonya Maya atas kejadian yang menimpanya bertahun-tahun silam. Meskipun gemerlap dunia membuat Tuan Sena jatuh dan malah bermain dengan wanita di belakang Nyonya Maya, dia sangat mencintai istrinya, namun godaan duniawi sangat kuat dan mampu membuatnya goyah. Namun kini semua usahanya itu hancur, bisnisnya dihancurkan oleh si kembar Vero dan Vernon yang tidak tahan dengan sikap sombong Tuan Sena. Mereka berdua juga baru tahu tentang kejadian di masa lalu itu, namun hal itu tidak membuat rasa sayang mereka pada Chelsea berubah. Oatnell memeluk Chelsea, dia tak jadi pergi saat mendengar suara tangisan histeris dari kamar Chelsea. Benar saja saat dia tiba-tiba ke kamar itu, dia melihat gadis itu menangis dan dipeluk oleh Edward dan Emily. Edward, bawa Emily ya nak, biar Daddy tenangkan Mom El. Sebentar, ucap Oatnell pada putranya. Hiks, Mom El jangan sedih, Bang akan jaga Mom. Ayo deh, biar Daddy dan Mom, ucap Edward yang juga menangis. Dia membawa Emily kecil keluar dari ruangan itu sambil mengusap air matanya. Oatnell menatap putranya sambil tersenyum, lalu pandangannya kembali pada Chelsea yang meringkuk di atas lantai sambil memeluk lututnya sendiri. Punggungnya bergetar, baunya naik turun, dia masih menangis. Chelsea, panggil Oatnell dengan lembut. Dia berada di hadapan gadis itu saat ini sambil menatapnya dengan tatapan lembut. Chelsea membalas tatapan Oatnell dengan mata sembab dan merah. Air matanya mengalir sungguh menyedihkan. Dia menangis sesugukan di depan pria itu. Kemarilah, ucap Oatnell sambil memeluk Chelsea dari depan.
Butuh perhatian dan kasih sayang, Chelsea menghamburkan pelukannya pada Arnold sambil menangis terseduh-seduh, menumpahkan segala macam kesedihan di dalam hatinya. Kenapa semua terjadi padaku? Kenapa aku tak bisa bahagia? Kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang tidak tahu apa rasanya disayangi? Kenapa harus aku? Hiks, Chelsea sesegukan. Tangan Arnold menepuk-nepuk punggung gadis itu. Dia memeluk Chelsea dan membiarkannya menangis sampai puas dalam pelukannya. Chelsea terus menangis dengan Arnold yang masih diam dan membiarkan gadisnya menangis dalam pelukannya. Beberapa menit kemudian Chelsea sudah merasa tenang dan dia tak bisa lagi menangis. "Sudah tenang?" tanya Arnold. Namun Chelsea hanya menunduk dengan tatapan sendu. "Ayo kita duduk di sana, jangan di sini kau bisa masuk angin." Arnold memapah tubuh Chelsea dan membawanya duduk di atas kasur. Chelsea hanya diam sambil menunduk. Tangan Arnold menggenggam tangan gadis itu membuat Chelsea menoleh pada Arnold yang bersikap lembut padanya. "Bukan hanya kau saja yang mengalami hal seperti itu, El," ujar Arnold. "Semua orang punya masa lalu menyakitkan yang belum mereka ceritakan satu persatu. Edward, anak kecil yang memelukmu tadi bahkan mengalami hal yang sangat mengerikan sebelum bertemu denganku," ucap Arnold. Chelsea menatap Arnold penasaran. Dia tidak tahu siapa ayah dan ibu kandungnya, yang pasti mereka sudah meninggal. Dia dibuang di pinggir jalan, dipungut oleh seorang wanita baik-baik, diangkat menjadi anak, namun setelah itu ibu angkatnya menikah. Mereka hidup dalam siksaan selama beberapa tahun sampai akhirnya ibu angkat Edward meninggal sambil memeluk bocah malang itu. Dia sering dipukul, diejek dan dilecehkan bahkan sampai trauma. "Apa menurutmu itu masih kurang dalam menyiksa seseorang?" jelas Arnold. Chelsea cukup terkejut dengan kenyataan tentang diri Edward. Tetapi Edward berhasil melewati semua itu dan dia tidak lagi hidup dalam masa lalunya, El. Dia hidup di masa ini dan untuk masa yang akan datang. Kau juga pasti bisa, ucap Arnold yang kini menatap mata gadis itu dengan jarak yang sangat dekat. "Tapi aku bahkan tak punya siapapun di sisiku. Aku sendirian," lirik Chelsea, lagi-lagi matanya berkaca-kaca. Arnold mengangkat tangan Chelsea yang kini tersemat cincin pertunangan. "Ini apa? Bukankah ini menandakan kalau kita akan menjadi keluarga?" ucap Arnold. "Tapi, apa kau mau menerima wanita seperti diriku? Aku bahkan tak punya latar belakang yang baik dan kau punya orang yang kau sukai. Kau akan memilihnya, bukan?" Chelsea mencoba melepaskan tangan Arnold dari tangannya, namun Arnold menahan gadis itu. "Bodoh," ketus Arnold seraya menyentil kening gadis itu. "Kau ini benar-benar bodoh," ucap Arnold. "Sudah, jangan menangis lagi, semua akan baik-baik saja, itu yang bisa kujanjikan padamu. Cepat bersihkan dirimu, kau lihatlah bagaimana anak-anak sangat mengkhawatirkan dirimu. Jadi jangan berlebihan, aku berjanji semua akan baik-baik saja," ucap Arnold. "Kau punya aku di sini, kau punya keluarga, keluargaku juga adalah keluargamu. Jangan bersedih lagi, cukup sampai hari ini Chelsea, seterusnya kau harus hidup bahagia," ucap Arnold. "Sana bersihkan dirimu," ucap Arnold sambil mendorong Chelsea menuju kamar mandi. Tapi mau kumandikan, celutuk Arnold. "Tidak, baik, aku akan bersih-bersih dulu," ucap Chelsea yang langsung masuk ke dalam kamar mandi. Arnold menatap pintu kamar mandi. Jujur saja dia sedih melihat Chelsea menangis seperti itu, namun tak ada yang bisa dia salahkan. "Sekarang kita berikan hukuman pada wanita sialan yang berani-beraninya mengusik putranya," gumam Arnold dengan mata berapi-api.